Baik, saya Khairul Mutakin dengan NIM 2514010055. Baik, saya kali ini akan membuat tugas UAS matkul hukum Islam. Dan yang pertama, mengapa kita harus penting mempelajari hukum Islam? Yaitu ada 5 yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Yang ketiga, memahami kewajiban serta hak-hak. Yang keempat, menjadi sumber solusi masalah. Yang kelima, ketenangan hati. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pedoman hidup bagi manusia. Hukum Islam mencakup setiap aspek kehidupan, mulai dari ibadah, batu interaksi seperti kita bersosial, politik, serta kehidupan seseorang muslim selaras dengan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan ataupun disebut dengan muqasid syariah. Tujuan utama yaitu untuk memelihara 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, serta keturunan dan harta. Yang ketiga, memahami kewajiban dan haknya, yaitu untuk mengetahui dengan jelas apa yang diwajibkan, seperti sholat 5 waktu, batu yang sunnahnya ataupun yang mubahnya ataupun yang makruh dan haram. Kita harus mengetahui itu semua. Yang keempat, sumber solusi masalah. Dalam hukum Islam, syariat Islam menyediakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dan tantangan baru dengan merujuk pada sumber utama, itu Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, menjadi ketenangan hati. Dengan mempelajari hukum Islam, kita mengetahui, yaitu dengan menjalankan hidup ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta, seorang muslim dapat merasakan ketenangan jiwa dan kedamaian batin karena merasa berada yang di jalan yang benar. Itu yang saya jelaskan tadi, berupa pentingnya mempelajari hukum Islam. Selanjutnya, ruang lingkup hukum Islam itu ada 3. Yang pertama, hukum ibadah. Yang kedua, hukum muamalah. Yang ketiga, hukum akhlak. Baik, saya akan menjelaskan hukum ibadah. Yaitu hukum ibadah yaitu mengatur hubungan langsung antara manusia dengan Sang Pencipta. Contohnya kita seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Yang kedua, hukum muamalah, yaitu mengatur hubungan antar sesama manusia, baik sebagai individu maupun dalam bermasyarakat. Contohnya, hukumnya yaitu hukum ekonomi Islam, yaitu perbankan syariah, asuransi, dan lain-lain. Itu yang ketiga, hukum akhlak, yaitu mengatur tentang perilaku kita serta moralitas dan etika seorang umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita adil dalam memperlakukan ataupun memberi
sesuatu kepada orang. Yang kedua, kita harus sopan santun, jujur, menghormati orang tua, menghormati dosen, serta etika kita dalam berbicara. Mungkin itu penjelasan tentang ruang lingkup hukum Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan materi yang selama satu semester, materi yang menarik yang saya pelajari dalam satu semester, yaitu judulnya kaidah-kaidah hukum Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang pengertiannya dulu hukum Islam secara bahasa. Baik, saya akan menjelaskan dan saya akan melanjutkan yang saya bilang tadi. Apa itu kaidah? Kaidah yaitu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-qaidah, berarti dasar ataupun fondasi serta pedoman. Sedangkan menurut istilah yaitu seperangkat aturan Allah yang mengatur kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama. Ciri-ciri kaidah hukum Islam yaitu bersifat umum ataupun universal. Kaidah hukum Islam biasanya berupa dengan pernyataan singkat yang mencakup dengan banyak kasus. Yang kedua, bersumber dari dalil syariah, yaitu kaidah disusun dari Al-Quran dan Sunnah, hadis serta ijtima dan dengan kesepakatan ulama. Yang ketiga, menjadi pegangan para fuqaha, yaitu sering digunakan oleh ulama fikih untuk memudahkan penetapan hukum. Ruang lingkupnya kaidah hukum Islam itu ibadah. Ibadah yaitu mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, yang saya jelaskan tadi dalam ruang lingkup hukum Islam tadi. Contohnya itu sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Bermuamalah, mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kegiatan sosial ekonomi berupa jual beli. Contohnya sewa menyewa, minjam meminjam, dan lain-lain. Yaitu zinaya, yaitu mengatur tentang tindakan pidana ataupun sanksi hukum dalam Islam berupa hudud, kisos, dan takzir. Yang keempat, munakahat. Munakahat yaitu mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan dan keluarga, dan berupa contohnya yaitu pernikahan, mahar, nafkah, hak dan kewajiban, perceraian, dan lain-lain. Itu selanjutnya siasat, yaitu mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Itu sesuai dengan syariat Islam yang berupa kepimpinan, contohnya pajak, baitul mal, dan lain-lain. Selanjutnya akhlak, yaitu mengatur perilaku dan moral umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi kayak menghargai dosen, menghargai yang lebih tua, sudah itu menyayangi adik-adik kita, dan lain-lain. Kegunaan kaidah hukum Islam. Selanjutnya saya akan
menyebutkan kegunaan kaidah hukum Islam sebagai pedoman penetapan hukum dan sebagai solusi masalah dan mempermudah pemahaman fikih, landasan dalam berfatwa. Serta itu menjaga keseimbangan antara tekstual dan kontekstual dan menjaga kemaslahatan umat serta menyatakan perbedaan mazhab. Mungkin sekian materi saya. Semoga ya bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi orang lain. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.